By the way, kita itu sekarang di atas Greenland. Moin semua, hari ini aku mau balik lagi ke Jerman karena konflik di Timur Tengah ya. Aku jadi di reroute, aku harus ke Jepang dulu nih. Aku jadi naik ANA dan tadi kita itu hampir telat guys. Boardingnya itu 21.15, aku beneran nyampe ini gate-nya itu 21.30, flight itu 10 menit lagi. Dan kita udah last call, gila. Let's go. Untung tadi ketemu yang kayak naik mobilnya itu guys, atau nggak bakal keburu itu. Tadi aku tanya kakaknya, buat jalan aja itu sekitar 15 menit lebih. Bah, untung banget. Kalau jalan 30 menit nyampe kali Pak, 15 menit lah ya. Oke, pas banget. Makasih ya, Pak. Ya, Pak. Oke guys, beneran udah nggak ada orang lagi. Biasanya kan nih ngantri nih kalau di tempat kayak gini. Ini beneran plong, langsung masuk pesawat. Ya, Pak. Akhirnya sampai pesawat. Gila, lari-lari banget sih tadi guys, keringetan. Oke, kita hari ini naik Boeing 787. Ini dapatnya standar, kayak dapat selimut, terus ada bantal juga. Depannya remote-nya katanya agak tua ya, mungkin biasanya aku naik Airbus jadi lebih modern. Yang ini katanya tua banget. Atasnya juga pastinya pertama Nihongo, kedua English. Katanya masih tua banget ya guys. Beda banget sama Qatar yang di part 1 aku. Guys, ini lucu banget. Safety instruction-nya ada Pokemon-nya. Jadi guys, aku mau jelasin dikit. Ini hari ini tanggal 9 Maret. Terus kalau kalian nonton deket-deket pasti kalian tahu lagi ada konflik di Timur Tengah kan. Nih biasanya kalau dari Indo mau ke Jerman itu kalian tinggal ke sini nih, ngelewatin Iran tapi. Jadi aku biasanya pakai Qatar, transit di Qatar sini. Terus baru langsung ke Jerman. Jadi kan kayak gini nih. Nah, karena lagi ada konflik guys, kita harus naik ke atas dulu nih, ke Jepang. Nih, makanya kita harus muter dari sini, naik dulu, baru lewat ke kiri sini. Ya mau nggak mau harus kayak gitu sih guys. Makanya nanti flightku yang kedua yang dari Tokyo itu 15 jam non-stop. Jadi kita lihat bisa survive nggak ya aku 15 jam di udara. Aduh. Nah, untuk flight yang dari Jakarta ke Tokyo itu 6 jam. 6 jam 12 menit. Sana nih, kita bakal landing di Haneda. Jadi kita bakal total di udara itu 21 jam. Oh my god. By the way guys, aku lupa, kita juga dapat headphones. Headphone standar, terus kita juga bisa nonton nih. Tapi ini TV-nya beneran kayak, katanya tua banget. Tapi yang penting dapat internet guys. Ada guide-nya cara connect ke internetnya kayak gimana. Kids, coba kita lihat ANA original apa ya nih. Tiba-tiba dimatiin dong lampunya. Oke, lanjut. Jadi kalau yang ANA tadi, ini kayaknya dari pesawatnya langsung deh. Jadi bukan film. Terus ada juga Sky Channel apa nih? Oh, ini baru film-film ini. Gila guys, ini kayak Windows XP woy. Tapi film-filmnya juga. Oh, dapat makanan guys, mantap. Nah, film-filmnya kayaknya bukan yang film-film baru juga deh. Oh, ini ada F1. Oh, lumayan lah. Oke lah, lumayan baru lah. Oh, tapi ini karena airline Jepang nih,
Kalau kalian suka anime atau J-drama gitu, lengkap guys. Nih Japanese movies. Nih ada 5 cm per second bagi kalian yang suka anime. Oh ada live action ya, tapi ya ternyata ada Shinchan, Conan, Your Name, Kimi no Na wa bagi yang tahu aja, yang tahu-tahu aja. Lumayan guys. Tapi untuk flight ini aku nggak mau tidur. Jadi 6 jam ini aku planningnya nggak tidur, soalnya kalau di Jerman tuh sekarang jam 4 sore. Nah kita bakal nyampe itu sekitar jam 6 Jepang, yaitu berarti jam 12 malamnya Jerman. Enggak, jam 10 malamnya Jerman. Jadi makanya pas flight keduanya baru aku mau tidur, biar sesuaiin jamnya sama jam Jerman lah otakku. Biar nanti kalau udah sampai Jerman kayak nggak jet lag banget guys. Jadi wish me luck, semoga bisa nggak tidur ya di sini. Aku mau nonton film-film dulu deh kalau gitu. Jadi barang pertama yang kita dapat itu goodie bag kayak gini guys, lucu banget. Dalamnya kayak banyak barang gitu. Ini masih disegel nih, kayak ada tape-nya gitu. Coba kita unboxing ya. Qatar aja nggak dapet ginian guys. Cuman biasanya dikasih tisu basah doang. Sama ya snack-snack gitu kan. Kalau kalian belum lihat, check out part 1 dulu. Ini lucu banget, dapat kayak ginian. Yang pertama dapat roti. Terus ada biskuit rasa vegetable and cheese. Oke. Ada air putih dingin, KitKat. Mungkin karena KitKat terkenal banget di Jepang kali ya, banyak rasa. Jadi ada KitKat juga di sini. Sama ada tisu basah guys. Lengkap banget. Biasanya kalau Qatar cuma dikasih tisu basah gini doang. Coba kita taste test yang roti ini nih. Katanya menarik. Aku juga sambil nonton by the way guys tadi, sambil nunggu makanannya. Gini nih, coba kita cobain ya. Dalamnya apa ya? Wangi guys. Kayak wangi blueberry gitu. Kayak ayam deh. Tapi ada wangi kayak jamnya gitu guys, wangi selai blueberry, enak juga. Lumayan nih buat ngeganjel. Ini jujur aku nggak tahu ini apaan. Kalian tahu nggak? Tebak coba ini apaan ya? Kayak lembek-lembek gitu, kayak bakso kali ya. Tapi nggak ada rasa dagingnya loh. Seperti selai ya. Itu rasanya manis. Terus wangi guys, enak. By the way tadi aku pesan orange juice. Jadi kita lanjut nonton dulu nih. Masih 5 jam lagi flightnya. 5 jam 20 menit. Ini aku harus nonton 4 film nih. Akhirnya guys, makanannya datang. Jadi makan pagi. Sekarang tuh sebenarnya jam 3 pagi Indo. Berarti jam 5 di Jepang. Makanya kita mau makan breakfast. Jadi tadi dikasih menu. Kalian bisa pilih antara baked salmon atau enggak kayak chicken katsu kali ya, kayak chicken digoreng gitu. Aku tadi pilih yang baked salmon. Nah ini guys makanannya nih. Aku pesan yang salmon tadi, baked salmon. Wah, actually looks good. Dikasih salad juga. Ada tahu sama buncis. Terus ada buah dikit. Terus ada kecap ABC apa nih, nyasar. ABC asli. Cobain guys salmonnya. Ya enak juga. Ini saus apa ya? Kayak teriyaki sauce deh. Enak juga guys. Salmonnya juga nggak gitu overcook, jadi nggak kering, masih lumayan juicy. Terus ditambahin sausnya jadi enak. Nah makanan pesawat bisa enak juga ya. Tapi kita memang makanan Jepang the best sih. Tapi aku nggak expect di pesawat makanannya juga enak. Sausnya enak banget coba. Gue cobain
saladnya guys. Ada udang sama apa nih? Makaroni sama peas. Kasih sendok mini kayak gini nih. Kayak salad biasa, asam-asam gitu. Main segar. Terus dikasih tahu juga gini guys. Sama buncis. Ini kayaknya buat sayur ya. Ini nggak juga, tadi salmon juga ada sayurnya ya. Ini telur kayak dadar biasa sih. Telurnya manis. Enak-enak. Guys, ini kayak makanan pesawat terenak yang pernah aku cobain nih. Ya, ini salmonnya. Mantap banget. Jadi aku udah selesai makan guys. Sekarang itu tepat 1 jam lagi kita bakal nyampe airportnya di Tokyo, Haneda. Aku jujur lumayan excited soalnya aku nggak pernah ke airport ini. Terakhir aku ke Jepang itu aku landingnya di Narita dan itu sama-sama di Tokyo juga, tapi airport yang berbeda guys. Jadi aku kepo yang ini bagus atau enggak ya. Soalnya aku ingat Narita itu bagus. Kita bakal explore bandaranya dulu nanti guys. Tapi sekarang aku mau nonton lagi. 1 jam lagi, aku lumayan ngantuk jujur. Tapi mau paksain biar nggak tidur nih. Jadi I'll see you guys later. Nah, kita baru aja sampai di Tokyo guys. Ini nyasar banget ya. Tujuannya ke Eropa, tiba-tiba ada di Tokyo. Tapi ini bandaranya modern sih. Tadi kita naik ini nih, ANA, All Nippon Airways. Jadi dari Qatar dia nge-reroute kerja sama ANA biar orang-orang bisa pulang ke Eropa. Harga tiket aslinya one way-nya itu 98 juta guys. Tapi aku dikasih gratis. Jadi shout out to Qatar. Mantap banget CS mereka. Jadi kita harus naik ke atas ke Terminal 2 International Connecting Flights-nya. Ada spanduknya di sana tuh guys. Kalau yang di sana di belakangku ini tuh yang arrival di sini. Jadi yang mau jalan-jalan di Tokyo. Duh, kapan lagi ya ke Jepang? Kangen banget. Aku udah 2 kali ke Tokyo. Maksudnya ke Jepang, tapi dua-duanya turunnya di Narita. Jadi ini pertama kali aku turun di Haneda. Nah guys, aku baru lewat imigrasi dan security. Sepi banget, gila terminalnya ini. Bener-bener kosong. Mungkin nggak ada yang transit dari Haneda kali ya. Tadi juga pas di security juga bener-bener nggak ngantri, langsung gantian aku. Tapi ini aku mau langsung ke boarding gate-nya. Boarding gate-ku 72 nih, jadi harus ke kanan habis ini. Airportnya tapi sejauh ini kecil sih guys. Mungkin karena Terminal 2 kali ya. Apa ini karena kayak cuman terminal buat orang-orang transfer doang makanya kecil. Jadi ini aku turun langsung gate-gate semua. Langsung nyampe guys. Ini langsung gateku di sini 72. Jadi aku sekarang di lounge-nya guys. View depannya pesawat-pesawat keren banget. Lihat tuh. Tapi ini aku transit masih sebenarnya 3 jam lagi lah. Ini berangkatnya 10.40 itu sekarang masih jam 7. Jadi 3 jam lagi. Dan aku bingung ini mau ngapain ya. Soalnya terminalnya kecil juga ternyata guys. Cuma ada makanan-makanan nih belakangku. Kananku langsung gateku. Sudah selesai. Nah flight kita berikutnya nih itu ini 14 jam 50 menit direct ke Frankfurt. Gila. Kita keliling-keliling dulu kali ya guys. Daripada bosan. Yaudah let's go. Coba ya kita ke lorong ujungnya nih ada apa. Nih kita udah sampai mentok guys. Cuman ini gate 73. Sana toilet. Terus udah, ini ada toko kecil satu buat souvenir nih. Ada matcha mochi. Apa nih? Menarik banget. Tapi gini-gini tuh udah dijual di Jerman loh guys. Di toko Asianya banyak. Nah ini nih aku butuh nih. Matcha beneran matcha. Beli nggak ya? 4.000 yen. Ini juga apa nih menarik banget. Matcha strawberry chocolate. Dalamnya ada stroberinya gini nih.
Baru pertama kali lihat aku. Berapa ini? 1.400 yen. Berapa tuh? 140.000. Menarik, tapi dalamnya ada strawberry ya guys. So, ini ada gacha-gacaan dong. Ada Sony Angels. Nih lucu banget ya. Kocak banget. Ski. Pose-posenya kocak banget. Ada yang pindahan guys ceritanya. Aku beli ini deh satu. Lucu banget. Buat pajangan di depan monitorku. Ini harganya sekitar 1.100 yen. Berapa tuh? 100.000 rupiah kali ya. Lumayan. Nah, jadi tadi aku habis beli ini guys di toko yang ini nih. Kita unboxing sekarang kayak Swisky Moving. 1.100 yen. Kita gacha nih, bisa dapat yang mana? Aku pengen banget dapat yang ini nih. Lagi megang box ini. Lucu banget kayaknya. Kocak banget ya. Coba kita buka ya. Buka guys. Moment of truth. Dapat apa nih? Dapat plastik. Coba ya buka plastiknya. Lalu kayak gini guys. Kita buka plastiknya. Gimana cara buka plastiknya? Dan kita dapat yang yang box ya, nggak dapet yang kita mau, tapi ini juga lucu deh, kocak banget. Kok mukanya kayak kocak gitu ya guys. Ada tulisan fragile di depan. Ya seperti hatiku lah ya, fragile. Lucu juga. Nih, ini taruh di depan monitorku nih nanti. By the way guys, ini glow in the dark loh. Keren juga. Ini di sebelah toko yang tadi, ini ada meja-meja guys, kayak di perpus. Jadi kalau kalian mau kerja atau belajar, di sini bisa banget nih, ada colokan-colokannya juga. Nah, tapi kalau buat pilihan makanannya nggak banyak nih. Ada Starbucks, terus ini beef and sausage, terus ada gyoza guys, sama ginza. Coba kita ke yang ujung satu lagi ya, ke koridor yang satu lagi. Nih, kita bisa ke sana. Kita dari belakang sana. Sekarang kita coba ke ujung yang sini. Katanya bagus nih guys, ada tulisan Foods Beverage Cafe. Tapi katanya gitu-gitu aja ya sebenarnya. Cuma ada toko-toko kecil doang. Ini ada toko yang kayak jualan souvenir cantik. Ini kayak gini-ginian guys. Apa ya ini? Kayak biskuit gitu kali ya. Castella. Ini juga ada Godiva, salah satu coklat yang paling enak menurutku. Oh, jualan teh kayak gini juga nih guys. Keren banget ya tempatnya. Ternyata yang food, cafe dan lain-lain tuh cuma di toko itu doang maksudnya. Ini beneran lorong buat gate doang ya? Ini beneran gate doang, terus ada toilet. Sama ada kayak snack-snack kecil gini guys, kayak es krim. Udah sih itu doang ya. Pokoknya ada hotdog, latte gitu sih. Tapi salah satu yang aku paling kangenin dari Jepang sih ini sih. Vending machine-nya guys, praktis banget. Tinggal beli, terus bayar, terus udah langsung dapat. Terus banyak banget pilihannya. Sekarang bahkan bisa ada makanan juga di dalamnya. Tapi udah guys, gitu doang. Terminalku sampai situ aja. Kayak ini beneran buat transit doang deh. Kita coba naik lagi kali ya. Soalnya aku tadi lihat kayaknya ada toko di atas yang lebih gede lagi. Kalau yang di atas yang branded nih guys. Ada YSL, terus ada yang parfum gini. Nah, beda nih kalau ini. Ini kayak butik-butiknya gitu deh. Ini kayak gini guys, jualnya Japanese whiskey. Katanya fancy banget ya. 1,5 juta tapi. Wah, tapi keren banget. Terus ada apa nih? Oh, ini whiskey juga nih. Kayak ini banyak yang limited edition ya. Dia 25 tahun. Ini banyak juga ini yang Hokkaido Cheese Factory, kalau kalian tahu dulu ngetren banget. Kayak cookies gini dalamnya cheese.
Pernah dengar nggak kalian? Dulu aku suka banget ini. Enak banget guys cheese-nya. Beneran. Hai. Oh. Thank you. Masih tester. Nasi enak banget sih. Ini dulu favoritku banget. Aku suka banget keju guys. Itu salah satu snack paling enak. Kalau aku ke Jepang, aku selalu beli itu. Dalamnya kayak gini nih guys. Jadi kita guys lihat ngantrinya ke ujung sana dong. Ini ngelingker ke kanan tuh. Di sini jualan snack banyak banget dah. Ini ada juga apa nih? Aku bahkan nggak tahu ini apaan ya. Hangetsu. Kayak biskuit gitu ya. Isinya antara red bean guys atau nggak green tea. Kayak krim gitu kayaknya ya, wafer. Menarik juga. Aku nggak pernah dengar ada kayak ginian. Yang aku suka guys kalau Jepang itu packagingnya selalu bagus dah. Selalu very giftable. Sangat bisa dikasih orang gitu. Nah ini toko yang tadi guys. Seberangnya toko-toko parfum branded. Ya parfum-parfum doang sih guys. Kurang menarik. Kayak duty free biasa sih. Yang toko yang satu lagi itu. Coba kita lanjut ke atas lagi ya. Mungkin ada beberapa hal yang aku miss nih. Nah ini security yang aku tadi lewatin. Terus aku tadi langsung turun ke sana kan. Terus ternyata kalau kalian ke kanan itu cuma lounge doang guys. Yang kalau kalian pesannya suite atau bisnis yang dapat lounge, baru kalian naik ke atas itu. Nah ini ada mapnya nih. Kita ada di sini. Jadi kita udah kanan yang lounge, kiri turun ke bawah. Ini kita udah ngiterin sampai ujung guys. Jadi kayak memang ini terminal emang buat transit aja sih. Kayak tokonya nggak begitu banyak, makanannya juga nggak gitu banyak. Jadi kita nunggu aja deh di yang tempat bawah tadi yang ada makanannya. Flight kita itu masih dalam 2 jam guys. Jadi aku juga bingung sih ini mau ngapain lagi ya. Aku kira bakal gede tempatnya, tapi ya ternyata emang ini buat transit aja sih. Jadi make sense juga, emang nggak ada apa-apanya. Kayak orang-orang cuma transit terus pergi lagi. Jadi aku udah sampai ke tempat yang tadi guys. Terus setelah aku pikir-pikir, nggak juga sih guys. Waktu itu pas kita transit di Qatar, kan tuh kita bisa keliling-keliling tuh. Aku sampai explore banyak banget toko, terus banyak banget makanan-makanan. Kita sampai makan Gordon Ramsay burger, aku inget itu. Jadi ini kayaknya bukan karena kita transit, tapi karena terminalnya kecil aja deh. Tapi kalau kalian yang udah pernah ke Haneda, komen di bawah ya. Mungkin terminal lain lebih gede. Soalnya aku ekspektasinya kayak Narita. Aku ingat soalnya Narita itu lumayan gede guys, airportnya. Dan kalau dibanding sama ini nggak ada apa-apa. Jadi untuk 2 jam ke depan nih, kayak aku mau kerja dikit. Soalnya gate aku beneran di sini. Ya udah, itu doang sih guys. I'll see you guys later ya. Jadi guys, tadi aku habis kerja. Gila, langsung kerasa banget ngantuknya. Aku sama sekali nggak tidur kan tadi di pesawat. Jadi aku berangkatnya itu dari jam 9 malam di Indo. Sekarang tuh udah jam 8 pagi Indo. Jadi udah jam 10 pagi Jepang. Ini udah mulai rame airportnya. Tapi gila guys, ngantuk banget. Bentar lagi aku boarding nih, 10 menit lagi. Aku harus siap-siap nih buat flight 15 jam ini. Oh my god. Kayak aku harus ke toilet dulu nih. Minum, terus baru kita boarding. Takut nggak kuat guys. Oh ya, sebelum boarding aku mau kasih lihat kalian nih. Ada vending machine Pokemon guys. Lucu banget. Ini kalian bisa beli gantungan kunci kali ya. Ada stiker juga. Oh, boneka Pikachu. Nggak ngerti. Back. Nah, ini ada Mew. Terus ada stiker-stiker. Lucu banget ya. Terus nanti keluarnya lewat sini nih kalau kalian beli. Jadi aku sudah siapkan mental. Sekarang kita ke gate-nya. Ini udah banyak yang antri nih. Let's go. Second flight. Kita udah nyampe nih di flight-nya. Kali ini aku dapat window seat. Tapi sama aja guys. TV-nya kayak gini, dapat remote, terus dapat selimut, bantal, standar lah kayak flight yang sebelumnya. Ini kayak pesawatnya juga sama persis deh. Tapi di flight ini aku mau coba tidur. Soalnya sekarang itu udah jam 2 subuh di Jerman. Aku mau biar aku bangun-bangun itu udah pagi di Jerman juga biar nggak jet lag. Semoga bisa tidur ya guys. Tapi ini lihat nih guys, beneran
Time to destination 14 jam 12 menit. Pokoknya rute kita nih guys. Kita beneran mau dari Tokyo terus terbang setengah dunia kali buat ke Jerman. Beneran nggak lewatin Timur Tengah sama sekali. Jadi aku habis tidur 2 jam. Lihat nih guys, view-nya keren banget. Kayak kita bener-bener di atas bantalan awan gitu, keren banget. Jadi ini dibangunin karena disuruh makan. Jadi pilihannya itu tadi antara hash beef atau ayam tambah telur tambah nasi. Aku nggak terlalu tahu namanya apa, tapi aku pesen yang itu soalnya katanya lebih menarik, lebih kayak berwarna gitu. Yang aku pilih nih, ini ayam kayak campur saus apa itu, teriyaki juga kali ya. Terus bawahnya itu nasi, terus ada telurnya. Terus kita dapet sayur, ada biskuit juga, sama ada salad guys, sama dressingnya nih. Kita cobain main dishnya dulu nih. Oh, bawahnya nasi gini guys. Enak juga guys, tadi kayak ayamnya soft, terus telurnya juga soft, nasinya juga enak, mantap juga. Enakan yang salmon tadi sih sebenarnya, tapi ini oke juga. Kalau yang salmon tadi 9/10, ini 7/10 deh guys. Terus aku habis selesai makan, tiba-tiba dikasih ini sama pramugarinya, es krim guys, Häagen-Dazs, random banget. Ini rasanya rasa vanilla nih, vanilla, asik. Ini mah banyak banget woi. Jadi sisa 11 jam 11 menit lagi flightnya. Kita lanjut nonton aja deh. Lihat ada film apa ya. Jadi guys, ini udah sisa sekitar 6,5 jam lagi flightku. Jadi udah lebih dari setengahnya. Aku udah kayak nonton 2 film, terus udah tidur, terus makan lagi, terus tidur lagi. Ini baru aja dikasih muffin nih. Muffin kayak coklat standar gitu. Terus ini aku juga baru nyadar sesuatu ya guys. Nah, kira kan dari Tokyo tinggal ke Frankfurt, tinggal lurus gini kan, ya udah lewatin Rusia atau Cina gitu. Ternyata enggak guys. Tadi naik ke atas dong. Ini kita udah hampir nyentuh Amrik. Saya turun lagi ke bawah. Pantesan aja jauh, gila. Sampai kita harus naik lagi. Muterin dunia ini namanya, gila. Kita dari bawah sini guys. Kita udah naik ke atas banget, terus ke kiri, gila, terus baru nyampe sini. Jadi kita bakal lewatin, nyentuh Finland dikit, terus baru ke Frankfurt nih. Lewatin Greenland guys. Ini pantasan flightnya 15 jam. Kalau kayak gini ya make sense sih, gila. Lanjut makan muffin dulu kalau kayak gini, sambil nonton. Orange juice. Oh, dalamnya hijau guys. Ini rasa matcha by the way. Ada wangi matchanya. Selamat pagi semuanya. Di luar udah mulai sunrise nih. Keren banget. Jadi sisa 4 jam lagi, 4 jam 45 menit lagi, jadi ya 5 jam lagi sih ya. Jadi aku habis nonton lagi satu film, udah mulai bosan guys. Kayak aku harus mulai jalan deh, atau nggak ini kaki kayaknya bakal lama-lama kram, gila. By the way, kita itu sekarang di atas Greenland. Ini salah satu negara yang aku dari dulu pengen banget kunjungin guys. Ada di bucket listku. Hari ini kita terbang di atasnya, semoga kapan-kapan nanti in the future aku bisa nginjek kaki di sana. Guys, aku baru nyadar, kan kita di atas Greenland nih. Aku kira itu awan, kayak itu salju deh. Coba deh lihat deh, itu kayak ada gunung-gunung salju gitu. Salju nggak sih nih? Atau es? Nggak jadi deh guys, itu awan. Tapi awannya mirip gunung-gunung salju gitu dah.
Ya, salah deh. Guys, akhirnya kita lewatin gunung saljunya nih. Gila, bagus banget. Oh my god, Greenland. Wah, gila guys. Bagus banget, ya ampun. Kalau ini beneran guys, ini beneran gunung. Yang tadi kita lihat berarti bukan gunung, itu awan. Yang sekarang beneran gunungnya. Wow. Gila, tolong dunia jangan hancur dulu sebelum aku bisa nginjak kaki di sini. Gila guys, bagus banget sumpah. Semoga kalian bisa ngeliat ini dengan mata kalian sendiri ya. Sumpah di kamera gak sebagus dilihat secara langsung guys. Sumpah guys, oh my god, 15 jam aku di pesawat terbayar sih. Lihat ini terbayar banget, worth it banget. Kita muter Greenland, wah. Sumpah guys, bucket list aku harus ke Greenland dan juga ke Iceland. Semoga ya guys. Nah, setelah lihat Greenland tadi aku udah gak bisa tidur lagi guys. Jadi aku tadi nonton, terus ini waktunya buat makan lagi. Jadi tadi dikasih dua pilihan, ada ikan goreng atau poached egg. Nah, aku pilih yang ikan soalnya obviously ada daging. Yang telur kayak kurang menarik menurutku. Nah, ini kita dapat ikan dori nih. Sini apa ya? Keju ya? Ini kayak keju. Terus ada sayur-sayurannya guys. Bawahnya tuh nasi. Oh, sama ada seaweednya nih di bawahnya. Terus ada buah, dikasih yogurt juga. Sama aku tadi minta orange juice. Coba kita cobain ya. Dorinya lembut banget. Oh, kayak gini guys. Kita cobain pakai cheese-nya sekarang. Seaweednya ngaruh banget sih, bikin lebih gurih. Soft banget guys, dorinya enak banget. Kok makanan Jepang enak-enak ya? Ini juga ada sausnya, aku nggak tahu tapi saus apa ya. Kayak manis gimana gitu. Enak guys. By the way, ini toiletnya guys, beneran kecil banget. Cuma ini kaca, wastafel, sini kaca lagi, terus di sini toiletnya. Beneran segini doang. Jadi kalau mau stretching juga sempit ya. Nah, ini buat ngunci, kalian tinggal gerakin slidernya ke kanan. Kalau mau buka ke kiri, terus tinggal pas kalian buka ke kiriin, terus tinggal ditarikin ini, terus berarti kebuka. Jadi setelah stretching tadi, sekarang sisa 2 jam di flight kita guys. Akhirnya, ya ampun, bentar lagi selesai, let's go. Jadi kita baru aja survive 15 jam di udara. Mantap guys, ternyata nggak separah yang aku kira. Cuma beneran tidur, nonton, makan, tidur, nonton, makan gitu doang sih. Tapi kita baru aja nyampe di Frankfurt. Tapi belum selesai nih guys, soalnya kita baru aja nyampenya di Frankfurt. Dan kalau kalian tahu, Frankfurt tuh di tengah, Jerman tengah. Dan aku tinggalnya di Aachen, yaitu di kiri guys. Beneran di pojokan sampai perbatasan sama Belanda. Jadi kita harus naik kereta lagi. Aku udah booking kereta ekspres Jerman, namanya ICE. Jadi dia bakal direct beneran dari Frankfurt sampai Aachen. Terus sekitar 2 jam. Jadi yuk kita ambil bagasi dulu, terus kita langsung ke stasiunnya. Atau nggak kita explore dulu deh bandaranya. Soalnya aku jujur nggak pernah explore bandara Frankfurt sih. Let's go.
Tapi ini baggage drop off-nya lumayan jauh dah guys. Ini kita harus turun eskalator lagi bahkan. Kok kayak kurang meyakinkan gitu ya? Nah ini kita punya nih NH223. Jadi aku udah dapat bagasiku nih 2. Let's go eat. Ini kalau kalian keluar dari security tuh ke sini guys. Jadi ini orang-orang pada jemput biasanya di sini nih. Orang-orang pada keluar dari kiri. Nah kalau kalian stay di tempat tadi, itu nggak ada apa-apa guys. Beneran nggak ada toko apa-apa. Jadi cuma buat orang jemput terus keluar ke Frankfurtnya. Nah karena kita mau makan nih, kita harus ke Airport City Mall yang namanya. Aku harus cari lift soalnya aku bawa 3 koper. Tapi harusnya ke sini nih guys. Jalan terus lurus. Nah tadi aku nggak ketemu lift. Jadi aku harus bawa 3 koper sendiri. Tapi aku mau kasih lihat kalian sesuatu nih. Ini keren banget menurutku. Cuma ada di Frankfurt doang. Kayak jadwal tapi yang jadul itu kan tau masih yang bakal cekrek sendiri. Kayak zaman dulu banget, vintage banget, asik. Oke, coba kita cari makanan dulu ya guys. Soalnya ini aku lihat samping-sampingnya gate-gate doang. Jadi guys, aku udah sampai di stasiunnya kereta ekspres atau kereta jarak jauhnya di airportnya. Tadi tuh aku nggak ketemu restoran, makanya aku langsung kesini aja. Aku kira bakal ada banyak restoran, ternyata enggak. Di sini tuh banyak kan bakery doang guys, sama buat kayak makanan cemilan kayak Starbucks lah atau cafe lah. Tapi tadi jalan ke sini itu sekitar kayak 15 menitan karena aku bawa 3 koper kan. Jadi kayaknya kita makan roti aja deh for the meantime. Ini ada bakery di sebelah sana, terus ada bakery lagi, ada cafe di sebelah sana. Jadi kita ganjel pakai roti dulu lah. Kereta kita itu dalam 1 jam guys, jadi masih ada waktu. Let's go. By the way, ini stasiunnya kayak gini nih guys, aku mau kasih unjuk kalian. Jadi ini upper levelnya, kayak banyak toko-toko, ya cafe-cafe dikit lah beberapa. Terus kalau mau ke keretanya tinggal ke bawah tuh guys, lihat nggak tuh? Ada kereta satu tuh, yang warna putih itu. Kalian bisa duduk di bawah sini nunggu keretanya. Kalau kalian mau lihat schedule-nya ada di situ. Ini ada 1 kereta lagi nih datang di bawah kita. Kelihatan nggak bayangannya? Tuh. Tapi kita ngiter dulu di tempatnya, cari makanan dulu. Let's go. Nah jadi tadi aku beli Burger King guys, soalnya ini restoran pertama yang aku lihat yang bisa makan gede. Yang lain cuma Starbucks dan kafe-kafe kecil kan. Yang aku pesan ada fries, yang aku pesan double whopper guys. Jadi beefnya ada 2 biji sama Coca-Cola. Beneran butuh protein sama gula sih setelah flight 21 jam di udara ya. Nah totalnya tadi itu 14,19 euro guys, atau berapa tuh? Sekitar 250.000 kali ya. Standar guys kalau di Jerman emang segituan. Jadi kita makan dulu yuk. Coca-Cola. Ya kalau lagi capek terus minum Coca-Cola itu emang paling enak sih. Langsung seger banget. Kita unboxing burgernya nih. Nih patty-nya ada 2 biji. 1, 2. Makan guys. Ya guys, nggak bisa berkata-kata, udah lapar banget buat friesnya. Sekali-sekali makan fast food nggak apa-apa lah ya. Tapi Burger King, menurutku burgernya lebih enak sih daripada fast food chain yang lain. By the way, dari semua makanan yang di pesawat tadi, kalian paling penasaran yang mana nih? Aku jujur dari semuanya masih paling enak itu yang salmon sih. Itu jujur, sumpah aku kangen banget sama makanan Jepang. Mereka tuh sausnya tuh selalu gimana itu, langsung enak gitu. Udah lama juga aku nggak makan salmon soalnya.
Jadi kereta kita udah masih dalam 1 jam lagi sih sebenarnya, 1 jam 15 menit lagi. Aku sengaja pilih yang agak lamaan biar bisa santai dulu. Takutnya kecapean kan abis flight lama. Abisin makanan ini, nge-chill nonton YouTube dulu kayaknya. Baru kita jalan lagi. I'll see you then. Jadi aku udah selesai makan guys. Kenyang juga ternyata. Whopper itu, double Whopper plus kentang segala macam. Jadi aku sekarang udah di stasiunnya. Nah peronnya kayak gini guys. Kita hari ini di peron 7. Kereta kita tuh yang itu tuh, yang ini 2029 ke Brussels Midi. Jadi Brussels itu sebenarnya Brussels di Belgia. Jadi tujuan akhirnya itu ke Belgia guys. Nah karena di Eropa itu areanya namanya Schengen kan. Jadi kalian cuma perlu visa Schengen. Terus kalian tuh bisa ke negara-negara Eropa. Kayak udah termasuk gitu visanya. Jadi banyak banget kayak kereta ekspres tuh yang kayak ke Paris lah, ke Amsterdam. Ini contohnya ini ke Brussels, ke Belgia. Apalagi kan kotaku kan perbatasan sama Belgia sama Belanda kan. Kalau belum nonton video 3 negara aku, check out dulu di sini. Jadi menurutku unik banget kalau kalian di Eropa itu kalian bisa ke luar negeri cuma naik bus atau kereta. Keren banget kan? Oh ini stasiun kereta yang standar guys. Tadi aku naik lift nih buat turun. Terus ada buat duduk kalau kalian mau nunggu sambil duduk. Terus relnya langsung di depan sini. Ada total 7 peron kayaknya. Oh ini 45 guys. Itu peron 45, ini peron 6, terus yang peronku yang ini peron 7. Yang tadi kita di atas itu tuh lagi duduk di sana. Jadi keretanya itu 2029 berangkat, yang berarti mungkin 2015, 2020 tuh udah datang. Jadi kita nunggu sekitar 15 menit guys. Nonton YouTube dulu deh. Terus by the way, aku baru nyadar aku sama sekali nggak ngantuk loh guys. Padahal di Indo itu jam 2 subuh loh sekarang. Aku berasa ini kayak jam 8 malam aja, kayak waktu Jerman. Sekarang kan jam 8 nih. Kayak emang di pesawat nggak boleh tidur banyak deh guys. Kayak beneran harus langsung disesuaiin biar nggak kaget. Kereta kita akhirnya datang nih, let's go. Terakhir sebelum kita nyampe rumah, kita udah di keretanya nih. Dari Frankfurt ke Aachen tuh sekitar 1 jam 45 menit. Aku kasih kalian tour kali ya dalam keretanya tuh kayak gimana. Kalau yang biasanya standar guys, cuman tempat duduk biasa. Kalau kalian ke ujung ini juga ada restorannya guys. Kalau kalian mau beli makanan bisa di sini. Tapi jujur restorannya lumayan mahal sih untuk standar Jerman juga ya. Harganya lumayan mahal guys. Untung kita udah makan tadi di bandaranya. Nah untuk first class-nya nih kayak gini nih. Tempat duduknya aja udah beda guys. Terbuat dari kulit. Terus dapat ini cup holder segala macam. Jadi ini kamar mandi ya guys, lumayan gede ya. Ini kayaknya buat anak-anak juga, soalnya ada nursery-nya nih. Bisa buat ganti popok. Terus ada kaca 1, kaca 2. Wastafelnya juga gede banget guys. Terus kalau kalian mau flash tinggal pakai tombol ini nih. Lumayan banget. Ini kalau yang biasa, tempat duduknya gini doang guys. Kayak beneran standar banget. Terus kalau tadi yang di first class kan juga lebih gede. Kayak ada sekatnya antara 2 tempat duduknya. Jadi lebih ada space-nya. Terus lebih sunyi juga kan, soalnya lebih nggak rame. Tapi nih aku kurang lebih sejam lagi nyampe rumah. Jujur lumayan bittersweet banget sih guys, kayak ninggalin Indo. Aku seneng banget kali ini bisa pulang lebih dari sebulan. Bosku baik banget, aku dibolehin cuti lebih dari 4 minggu. Terus extend lagi work from Indonesia gara-gara konflik Timur Tengahnya itu. Jadi aku bisa ketemu keluarga, bisa ketemu teman-teman lama, bisa ketemu teman-teman baru, bisa ketemu beberapa dari kalian juga. Jadi seru banget kali ini pas pulang ke Indonesia. Jujur udah kangen sih sekarang, kayak pengen balik lagi dah. Terus nggak ada yang rasanya itu kayak bener-bener rumah, kecuali di Indo sih. Walaupun aku udah 7 tahun ya di sini di Jerman, tapi tetap sih rasanya rumah yang paling rumah itu tetap di Indo. Ini buat anak-anak rantau atau anak-anak yang mau merantau nih, puas-puasin dulu di Indo sebelum kalian pergi. Karena jujur aku kangen banget rasanya pulang ke rumah itu. Tapi sampai situ aja guys vlog kali ini. Bener-bener perjalanan panjang banget ya, kita lebih dari 20 jam di angkasa. Jadi ditunggu lagi vlog berikutnya. And I'll see you guys later. Sehat-sehat ya guys. Bye-bye.